Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Metafiska. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi dari TIU CPNS 2026, yaitu bab silogisme. Jadi silogisme itu merupakan kumpulan dari berbagai premis, kemudian kita diminta untuk mencari kesimpulan gitu ya. Untuk mencari kesimpulan itu ada 7 konsep yang perlu kalian pelajari. Kalau misalkan kalian bisa menguasai 7 konsep ini, dijamin tidak akan bingung lagi mengerjakan soal-soal silogisme. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama. Konsep yang pertama ya. Konsep yang pertama, apabila premis yang pertama itu sebagian dan premis yang kedua itu seluruh atau semuanya, itu nanti kesimpulannya pasti yang menang adalah sebagian. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan di bilangan bulat, sebagian itu negatif, kalau seluruh itu positif, nanti kesimpulannya pasti dia negatif gitu. Nah, aturan yang kedua, premis 1 itu sebagian dan premis kedua sebagian, atau kedua premisnya ini dia sama-sama sebagian atau sama-sama negatif, nanti kesimpulannya tidak bisa disimpulkan ya, tidak bisa disimpulkan. Nah, ini perlu diingat. Ada 2 pernyataan dan keduanya sama-sama negatif atau sama-sama sebagian, jadi nanti kesimpulannya sudah pasti tidak bisa disimpulkan gitu. Untuk aturan yang ketiga, yaitu menggunakan jika maka. Nah, jika P maka Q, ini ada premis ya, jika P maka Q. Nah, kemudian ditanyakan P maka, nah kesimpulannya Q gitu ya. Ini kan model yang model berulang. Jadi hanya diulang aja, jika P maka Q, kalau ditanyakan P ya maka Q gitu kan, diulang aja gitu. Kemudian untuk konsep yang keempat ini, jika P maka Q, kemudian Q maka apa gitu. Jadi kalau misalkan dibalik gini variabelnya ya, kesimpulannya tidak bisa disimpulkan ya, tidak bisa disimpulkan, diingat. Tidak bisa disimpulkan. Nah, untuk aturan yang kelima, jika P maka Q, maka min P, maka apa? Ya sama, tidak bisa disimpulkan. Beda lagi dengan aturan yang keenam, jika P maka Q, kemudian min Q, maka min P. Ini kan kalau misalkan kita jabarkan ke bawah ini ya, jadinya jika P maka Q, kemudian min Q, maka min P. Ini kan kalau misalkan kita pindah ruas, jadi min pindah ruas jadi positif, P min Q, gitu kan ya. Terus P pindah ruas Q, kan gini. Jadinya jika P maka Q. Gitu, samanya di sini. Kemudian yang ketujuh, konsep yang ketujuh yaitu ekuivalen. Ekuivalen itu dengan strip 3 seperti ini. Masih sama ya. Jika P maka Q, itu sebenarnya ada dua konsep yang perlu diingat untuk di ekuivalen. Yang pertama, min Q maka min P, ini sama dengan yang aturan yang keenam, berarti dia aturan keenam ini masuk di ekuivalen. Kemudian yang kedua itu pakai atau gitu, jadi P nya ini kasih negatif, jadi negatif P, atau negatif itu bisa berupa tidak, bukan, seperti itu, berarti dia negatif. Nah, sorry, min P atau ini, ataunya kayak bentuk V atau Q gitu. Jadi kita hanya merubah
P-nya menjadi min, makanya menjadi atau. Itu. Dah, kesimpulannya ini saja untuk konsep-konsepnya. Silahkan di screenshot apabila bermanfaat. Nah, sekarang coba kita terapkan ke rumus ya. Kalau kalian sudah paham ke-7 konsep silogisme ini. Nah, ini ada soal di mana ini ada berbagai premis ya, ada banyak premis. Nanti kita disuruh atau diminta untuk mencari kesimpulannya. Oke, kita ibaratkan kalau misalkan ada soal seperti ini, kita ibaratkan dalam bentuk variabel dari masing-masing premis. Contohnya gini, jika Anda menyelesaikan tugas tepat waktu, ini kita anggap saja dia sebagai P. A boleh, B boleh, terserah ya. Kemudian maka Anda akan mendapatkan pujian. Berarti ini saya anggap Q ya. Terus orang yang rajin bangun pagi. Nah, ini kan premis juga nih, pernyataan juga. Ini kita anggap R, memiliki pribadi yang disiplin. Nah, berarti ini ada 4 premis yang berbeda. Oke, ini S. Jika memiliki pribadi yang disiplin, nah ini sama. Berarti ini S. Maka tentu selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini kan sama, jadi P. Hari ini Anda mendapatkan pujian. Ini yang ditanyakan kesimpulannya ini. Jadi Q. Nah, kalau sudah kita ibaratkan sebagai variabel, nah kita bisa nih tarik di sini sesuai dengan konsep yang kita bahas tadi ya. Oke, kita tarik di sini. Jika P maka Q, kemudian jika R maka S, kemudian jika S maka P. Oke, kita cari dulu ini. Nanti pertanyaannya Q-nya apa? Itu ya. Jadi kita coret mana yang bisa dicoret. Jika P maka Q. Dicoret ya. Di sini anggap saja tanda panah ini sebagai sama dengan. Coretnya juga menyilang gini. Yang di sebelah kiri P, di sebelah kanan ada P, berarti dicoret atau hilang. Kemudian di sebelah kanan ada S, di sebelah kiri ada S. Ini kita bisa coret. Nah, berarti ini kita turunkan ke bawah, R maka Q. Jadi pertanyaannya Q maka apa? Nah, ini kan tadi sudah kita bahas menggunakan yang PQ itu tadi. Kalau misalkan ada P maka Q. Jadi kalau misalkan ditanya Q, kebalikannya seperti ini, tidak bisa disimpulkan. Jadi jawabannya adalah tidak bisa disimpulkan. Ini ya. Ini kan sesuai dengan konsep tadi, P maka Q tidak bisa disimpulkan. Sama dengan R maka Q ya juga tidak bisa disimpulkan. Paham kan? Sampai sini kita coba soal yang nomor 2 kalau sudah paham. Jika Setio bangun kesiangan, ini kita ibaratkan sebagai P, dia pasti panik, ini sebagai Q. Jika Setio panik, ini Q, dia akan tergesa-gesa karena beda ya premisnya dengan yang sudah. Ini kita kasih variabel yang berbeda, bisa R, boleh. Jika Setio tergesa-gesa, ini R, dompetnya ketinggalan, berarti ini kita kasih S karena premisnya beda lagi nih. Ternyata Setio membawa dompetnya. Ini kan berlawanan sama yang S, berarti kita kasih negatif S. Kesimpulannya adalah, oke, kita tarik
variabelnya. Jika P maka Q, ini jika P maka Q yang pertama. Selanjutnya jika Q maka R, ini ya, jika Q maka R. Kemudian jika R maka S. Oke, ini R, ini S. Kemudian min S maka apa? Gitu, ini pertanyaannya. Kita tarik dulu kesimpulannya satu-satu ya. Kita coret mana yang bisa dicoret. Di sebelah kiri ini ada Q, sebelah kanan ada Q. Sebelah kiri ada R, sebelah kanan ada R. Jadi ini kita turunkan, tinggal P maka S gitu. Nah, ini kan sudah dapat nih konsepnya. P maka S, kemudian ditanya min S atau negatif S, maka kesimpulannya apa? Masih ingat nggak konsep yang tadi? Ya, kalau min S maka min P gitu. Berarti kesimpulannya min P. P itu apa? Kita lihat. Oh, P bangun kesiangan. Berarti min P-nya, negatifnya adalah Setio tidak bangun kesiangan. Oke, mudah ya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya, ini kita kasih sebagai P kali ya, P. Kemudian maka lingkungan menjadi bersih. Oke, ini Q. Kemudian jika hidup tidak nyaman berarti ini min R, maka lingkungan tidak akan bersih. Itu ya, maka lingkungan tidak akan bersih atau min Q. Nah, kalau sudah seperti ini kita tarik. Jika P maka Q, kemudian jika min R maka min Q, gitu ya. Lalu gimana nih caranya mengerjakannya, gimana kesimpulannya? Kesimpulan. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai ekuivalen yang ini. Min Q maka min P. Ini kan kalau misalkan pindah ruas jadi P maka Q. Itu kan ini sama, kita pindah ruaskan. Kita tulis ulang di sini ya. Jadi pindah ruas min Q-nya jadi Q maka R gitu. Jadi bisa kita coret Q di sini. Nah, kesimpulannya P maka R. Kesimpulannya apa? Jika P maka R, berarti jika membuang sampah pada tempatnya, maka hidup akan nyaman. Oke, gimana, sudah dipahami? Kalau sudah paham, coba kerjakan soal berikut. Nah, silakan tulis di kolom komentar apa kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.